Faris, bangun. Cepat bangun. Cepat bangun. Bukannya aku sudah mati, ditusuk pasien gila rumah sakit. Ini di mana? Aduh, kepalaku sakit banget. Tuan, aku nggak punya uang. Cepat bayar. Tuan, aku beneran nggak punya uang sepeser pun. Kalian mau apa? Cepat minggir. Aku mohon, jangan sakiti cucuku. Aku dokter tradisional ternama, malah reinkarnasi jadi berandalan gak berguna, dibenci orang tua, dan penjudi yang terlilit utang. Dasar gak berguna sama sekali. Hah, Bijian, nenekku di mana? Ya, kamu sekarang peduli sama nenekmu. Cepat kasih tahu aku. Faris, dengar ya. Orang tuamu sudah nggak mau lagi. Nenekmu umurnya hampir 70 tahun. Demi dirimu dia menderita selama ini. Sekarang dia sampai terluka parah gara-gara kamu. Aku dengan baik hati mau bawa dia ke rumah sakit, tapi malah ketahuan dia kena penyakit mematikan. Aku ke rumah sakit sekarang. Buat apa kamu ke sana? Biaya operasi nenekmu totalnya 100 miliar. Kalau hari ini nggak bayar, dia bisa meninggal. Nenek rela berkorban demi pria di tubuh ini. Sekarang aku yang hidup di sini. Aku nggak bisa diam saja melihat nenek meninggal. Tapi pria ini cuma berandalan, sama sekali nggak punya keahlian. Dalam waktu singkat, mana bisa kumpulin uang sebanyak itu? Soal yang aku bilang tadi, sudah kamu pikirkan belum? Pihak wanita memang lumpuh, tapi ia lumayan kaya. Kalau kamu mau menikahinya, hari ini kalian bisa langsung urus surat nikah. Apa? Aku ini pria sejati. Kamu suruh aku jadi menantu? Hah? Masuk ke keluarga istri, binatang pun pasti nggak mau. Ampun. Sayang sekali. Padahal pihak wanita bilang, asal mau jadi menantu mereka, kamu bisa minta uang mahar sesuka kamu. Tunggu sebentar. Aku belum selesai ngomong. Binatang nggak mau. Tapi, aku mau. Aku suka hidup di tanggung wanita kaya. Tapi wanita yang butuh suami, entah sudah berapa umurnya. Kalau nggak bisa lakuin itu, gimana? Wanita yang akan kamu nikahi, itulah dia. Calon istriku ternyata cantik banget. Bu Sarah, kamu yakin mau nikah sama berandalan itu? Sejak orang tuaku meninggal, aku yang ambil alih grup Wijaya. Johan selalu mengawasiku, dia mau rebut posisiku sebagai pewaris tunggal. Asalkan aku punya suami, itu satu-satunya cara kendaliin situasi. Faris itu cuma berandalan, dia bahkan gak pantas dibandingkanmu. Gimana kalau ku carikan pria lain yang lebih baik? Gak usah, semua pria sama saja, dia saja. Oh ya, mulai hari ini kamu jadi sepupu yang merawatku. Jangan sampai ketahuan. Wanita yang akan kamu nikahi, itulah dia. Calon istriku ternyata cantik banget. Bos, dia datang. Nona Sarah, ini dia Faris. Kalian ngobrol saja, aku gak akan mengganggu. Aduh. Maafkan aku, kamu terlalu cantik. Aku jadi gak bisa fokus. Ada hal yang harus aku jelaskan dulu. Aku bukan orang kaya. Kalau kita benar-benar menikah, kamu harus merawatku seumur hidup. Sudah kamu pikirkan baik-baik? Aku sudah memikirkannya. Aku bersedia merawatmu. Aku bersedia dinikahi dan merawatmu. Tapi aku minta uang mahar 100 miliar. 100 miliar? Kamu merampok ya? Coba lihat cermin dulu, kamu pantas atau enggak? Jangan ngomong seperti itu. Hah? Kalau pria menikahi wanita, wanita juga dapat mahar. Jadi kalau wanita menikahi pria, tentu saja harus ada mahar juga. Lagi pula, kalau aku sudah punya kerjaan, bakal aku kembaliin. Siapapun tahu kamu itu berandalan gak berguna. Tunggu kamu bisa kembaliin uang, lebih baik tunggu babi bisa panjat pohon.
Dia memang sama seperti rumornya, berandalan yang serakah dan tamak. Tapi Johan sudah mulai beraksi, aku harus cepat-cepat menikah. Kakak, kasih saja dia. Tapi serahkan. Wah, aku punya uang. Punya uang, kelakuannya langsung begini, berandalan gak akan berubah. Karena kamu setuju, ayo urus surat nikahnya. Oke. Ayo pergi, ayo ikut nenek. Cepat cerai sekarang. Ayo ikut nenek. Cepat cerai sekarang. Nenek, kenapa nggak berbaring di rumah sakit? Buat apa datang ke sini? Kalau nenek gak datang, mana mungkin nenek tahu kamu dinikahi sama wanita. Nenek, kesehatanmu yang paling penting. Aku sudah punya uang. Aku akan langsung urus operasimu. Bibi Jihan sudah kasih tahu aku semuanya. Kenapa kamu demi dapat uang rela jual diri dan dinikahi wanita itu? Aku nggak tega lihat kamu seperti ini. Umur nenek sudah nggak panjang lagi. Jangan mengorbankan kebahagiaanmu ya. Kalau aku datang lebih cepat, aku bisa mengobatinya dengan mudah. Nggak akan sampai stadium akhir. Dan satu-satunya cara harus operasi. Ayo, kalian hari ini harus cerai. Sekalipun nenek harus mempertaruhkan nyawa, jangan sampai mengorbankan kebahagiaanmu. Jangan ngomong begitu. Nenek pasti baik-baik saja. Aku sekarang punya 100 miliar, pasti bisa menyembuhkan penyakit. Aku nggak bisa biarin kamu masuk ke jebakan lain. Seumur hidupmu harus mengurus wanita lumpuh itu. Nenek, tenang dulu. Istriku ini bisa langsung punya uang 100 miliar. Hidupku mulai sekarang pasti lebih baik. Ini semua salah nenek karena penyakit nenek. Kamu harus menderita. Asalkan nenek bisa sembuh. Ini bukan penderitaan buatku. Nenek, aku cuma tinggal punya nenek. Anggap saja demi aku. Fokus sama penyembuhanmu ya. Aku sudah memikirkannya. Aku bersedia merawatmu. Aku bersedia dinikahi dan merawatmu. Tapi aku minta uang mahar 100 miliar. Untung saja kamu suruh aku menyiapkan rumah ini lebih dulu. Faris itu terlalu serakah. Kalau dia tahu kamu kepala keluarga Wijaya, uang yang dia minta pasti lebih dari 100 miliar. Makanya, dia sama sekali nggak boleh tahu aku ini siapa. Semua ini salah aku nggak cari pria yang lebih baik untukmu. Nggak apa-apa. Aku cuma memanfaatkannya. Kalau lagi ada situasi krisis saja, aku nggak berniat menikah sama dia. Setelah urusan sama Johan selesai, aku akan cerai dengan dia. Cuma sayang saja cincin yang dikasih orang tuaku seumur hidup ini gak akan pernah sempat dipakai. Orang tuamu benar-benar menyayangimu. Cincin ini harganya sekitar 30 miliar. Apa yang 30 miliar? Bukan apa-apa. Kami lagi ngobrol soal gaji para selebriti. Kelihatannya wanita di zaman apapun memang suka bergosip. Kalau gitu aku gak akan ganggu kalian. Rumahku ada di seberang. Kalau ada apa-apa panggil aku saja. Karena kita sudah menikah. Aku tahu kamu menikahiku demi uang. Kebetulan aku juga punya alasan terpaksa. Kupikir kamu juga berharap pernikahan kita cuma pura-pura, iya kan? Dia nggak mau aku menyentuhnya. Tapi dengan reputasi sekarang yang berandalan ini, wajar saja kalau dia nggak mau. Kamu benar. Kulihat rumah ini ada 2 kamar. Mulai sekarang aku tidur di kamar sebelah. Setiap bulan aku bakal kasih kamu uang. Kamu gak perlu merawatku. Sampai sini aku harap kita sepakat. Punya istri cantik dan punya uang. Aku gak perlu melakukan apa-apa. Keberuntungan akhirnya datang juga padaku. Gak masalah. Kalau gitu aku kesana dulu. Aduh. Zara. Kamu kenapa? Coba kulihat. Lepaskan aku. Kamu kesakitan gini, kenapa kalau aku mau lihat? Jangan sentuh aku, dasar bajingan. Cuma disentuh sedikit saja, reaksinya begitu. Tenaga berontakmu bahkan kalah dari anak kucing. Dia pasti sangat menderita. Diam dulu. Kalau terus begini, aku nggak janji, nggak akan macam-macam. Tunggu. Wah, berlian sebesar telur burung. Berlian sebesar telur burung. Berlian sebesar ini kelihatan palsu. Hah?
Aku mengerti sekarang. Kalian para wanita paling suka perhiasan mainan seperti ini. Duh, nanti kalau aku sudah punya uang, aku akan beliin yang asli. Baiklah. Jangan sentuh aku lagi. Nona, aku bukan mau sentuh kamu. Aku sedang mengobatimu. Kalau kakimu begini terus, benar-benar bisa lumpuh. Faris, kalau kamu berani macam-macam, aku gak akan membiarkanmu. Jangan melotot begitu, Nona. Coba rasakan, seharusnya sudah nggak sakit lagi kan? Mana mungkin? Kayaknya beneran gak sakit lagi. Aku sudah bilang kan, selama ada jarum perakku, semua rasa sakit bisa kusembuhkan. Bukannya kamu cuma berandalan? Kenapa bisa tahu ilmu pengobatan? Memangnya berandalan kenapa? Berandalan juga punya cita-cita tahu. Sejak kecil aku sering baca buku medis. Pokoknya lama-lama jadi paham. Benarkah? Cuma baca buku medis saja langsung bisa. Tentu saja. Pokoknya, terima kasih sudah menolongku. Kakimu masih bisa disembuhkan. Asal mulai sekarang, setiap hari aku tusuk jarum akupuntur. Dalam waktu 6 bulan, aku jamin kamu bisa berdiri lagi. Anggap saja ini balas budi. Karena kamu kasih 100 miliar. Tapi aku perjelas lagi, uang itu pasti akan kukembalikan. Itu dua hal yang berbeda. Dia bukan cuma tahu pengobatan, dia juga mau bantu sembuhin kakiku. Sepertinya dia gak kayak yang aku pikirkan. Kamu mau ngapain? Gendong kamu keranjang untuk istirahat. Lepaskan aku, turunkan aku. Kamu dasar mesum. Kenapa mukamu merah sekali? Jangan-jangan demam lagi. Coba aku cek. Sudah malam, aku mau istirahat. Kamu cepat pergi. Kalau begitu, selamat tidur. Gimana? Masakanku lumayan kan? Lumayan. Oh ya, orang tuamu di mana? Sejak menikah aku nggak pernah melihat mereka. Orang tuaku sudah meninggal sejak lama. Pantas saja dia cuma bergantung sama sepupunya, nggak punya orang tua, dan lumpuh pula. Kasihan sekali. Untunglah dia bertemu aku. Nggak apa-apa, mulai sekarang, aku keluargamu. Aku akan merawatmu, mengobati kakimu, dan setiap hari masak makanan enak. Kalau senyum ternyata makin cantik. Dia benar-benar berbeda dari yang kubayangkan. Kamu mau keluar? Aku harus cari pekerjaan. Kamu sudah kasih begitu banyak uang, pasti tabunganmu habis. Tenang saja, mulai sekarang aku yang cari uang. Di dekat sini ada klinik pengobatan tradisional. Dengan kemampuanku, masuk ke sana jadi dokter terkenal, itu mudah sekali. Tunggu saja kabar dariku, kalau ada apa-apa telepon aku ya. Aku ingat klinik itu, sudah aku beli juga. Kasih pekerjaan buat dia. Bos, bukannya kamu pura-pura menikah, kenapa mau cariin dia kerjaan? Aku cuma mau lihat dia seperti ini sebenarnya karena uang atau orangnya memang seperti itu. Hei, kamu Faris kan? Masih hidup? Kamu kelihatan miskin begitu. Hidupmu pasti susah ya? Sebaiknya kamu khawatirin dirimu sendiri dulu. Sepagi ini sudah ke klinik andrologi. Kayaknya kamu sudah nggak normal ya? Kamu? Seenggaknya aku bukan pria matre kayak kamu. Oh. Jadi kamu iri karena nggak ada yang kasih kamu uang? Sayang sekali. Bahkan kamu reinkarnasi 800 kali pun, arwah juga nggak akan mau nikah sama kamu. Kamu? Faris, tunggu saja kamu. Lowongan dokter utama.
Pria berumur 30 tahun, tinggi 186 cm. Punya kemampuan akupuntur, bukannya ini jelas-jelas aku. Karena klinik ini sudah dibeli sama Grup Wijaya, ini pertama kalinya buka lowongan kerja keluar dan yang dicari malah dokter utama. Posisi sepenting ini, tapi syaratnya benar-benar rendah sekali. Direktur benar-benar sudah pikun. Aku gak bakal biarin orang kayak gitu tetap ada di klinik ini. Halo, namaku Faris yang baru direkrut. Bagian resepsionis suruh saya menemuimu untuk urus administrasi. Kamu lapor saja ke Satpam. Satpam? Tapi lowongan kerja yang kulihat membutuhkan kemampuan akupuntur. Aku bisa akupuntur dan ingin menyelamatkan orang, makanya aku melamar kerja. Kamu berandalan yang putus sekolah, bisa akupuntur. Siapa yang percaya? Jadi Satpam saja. Kalau mau ya kerja, kalau enggak Nenek keluar. masih perlu dirawat dan butuh uang lagi. Kaki Zara juga harus rutin dirawat. Sudahlah, untuk sementara aku jalani saja. Satpam saja. Aku nggak percaya. Dengan kemampuanku, di klinik tradisional sebesar ini, aku nggak bisa jadi dokter. Oh, tolong. Ada orang. Tolong. Bibi Jihan, ini ada apa? Cucuku sayang setelah minum susu dia langsung pingsan. Aku pegang pun dia nggak bereaksi. Aku nggak tahu kenapa. Coba aku periksa. Gawat, Faris, kamu Satpam mau ngapain? aku harus pakai jarum ini. Denyut jantung bayi terlalu lemah. Cuma ini cara buat pertahanin nyawanya. Kalau nggak, takut terlambat. Faris, kamu mau ngapain pegang jarum? Menjauh dari cucuku. Ini gagal jantung. Kami gak punya alat kejut jantung. Cepat panggil ambulans dan rujukan. Kalau dirujuk Cepat. sudah terlambat. Sebelum sampai bayinya akan meninggal. Minggir, aku coba akupuntur. Cukup Faris, kamu dipecat. Bos, ini makan siangmu. Makan siangku sudah disiapin sama Faris. Kalau begitu saya ganti perbannya. Pagi ini sebelum Faris pergi dia sudah ganti perbannya. Sepertinya Faris merawatmu dengan baik. Dia, kalau tentang merawat orang, dia memang cukup bagus. Oh iya, kamu sudah atur dia diterima di klinik? Iya, tapi dia nggak lolos wawancara, makanya jadi satpam. Satpam? Di dekat sini ada klinik tradisional. Dengan kemampuanku, masuk ke sana jadi dokter terkenal itu mudah sekali. Tunggu saja kabar baik dariku. Kalau ada apa-apa, telepon aku ya. Baiklah, kalau dia bahkan gak bisa jadi satpam, gak perlu bekerja di klinik. Ayo, antar aku ke klinik untuk rehab. Beneran mau rehab? Bukankah mau ketemu Faris? Mau potong gaji? Bibi Jihan, tolong percaya sama aku. Biarkan aku coba akupuntur. Seorang dokter juga punya hati. Aku nggak mungkin tega membiarkan dia kehilangan nyawanya. Faris, sudah cukup belum? Kalau dia meninggal di klinik kita, kamu mau tanggung jawab? Satpam, bawa berandalan ini keluar. Kamu membiarkan dia meninggal? Lepaskan dia. Sayang, kamu kenapa kesini? Aku mau rehab. Ada apa ini? Gawat, cucuku napasnya aneh. Dia kesulitan bernapas. Bibi Jihan, kalau kamu percaya aku, masih belum terlambat. Aku harus coba akupuntur. Aku yang akan bertanggung jawab. Kalau gitu, kamu coba saja. Demi menyelamatkan nyawa, dia nggak takut buat tanggung jawab. Faris, kamu cuma satpam rendahan. Punya kemampuan sehebat ini, tapi istrimu malah orang cacat. Diam, jangan menghina istriku. Satpam, bawa 2 orang ini keluar. Mereka mengganggu klinik ini. Bawa ke kantor polisi. Jangan menyentuh istriku. Kenapa diam saja? Cepat usir mereka. Berhenti. Direktur, mereka menghalangiku menyelamatkan orang. Aku baru saja mau serahkan ke kantor polisi. Aduh, tamu terhormat datang. Kenapa nggak telepon dulu? Biar bisa kusambut. Direktur, gak perlu terlalu sungkan. Direktur, bayinya gagal jantung. Aku mau atur rujukan ke rumah sakit terdekat. Mereka berdua lah yang terus bikin keributan. Aku nggak bikin keributan. Kalau dirujuk sudah pasti terlambat. Harus segera Kamu pakai cuma satpam akupuntur. rendahan. Tahu apa kamu tentang akupuntur? Kalau bukan bikin keributan, lalu apa? Harus cepat pakai teknik akupuntur. Apa? Bu Zara kelihatannya dekat sama suaminya. Aku bakal kasih dia kesempatan. Lalu biarin Faris buktiin. Bu Zara bakal berutang budi padaku. Faris, kamu benar. Dirujuk memang sudah terlambat. Faris, lakukan akupuntur. Gimana bisa kamu? Aku direktur klinik pengobatan ini. Kalau ada apa-apa, aku yang tanggung akibatnya. Asalkan bisa menyelamatkan cucuku, apapun gak masalah. Faris,
mulai aku puntur. Selesai. Untung tepat waktu. Bayi itu seharusnya sudah baik-baik aja sekarang. Dia sudah bangun. Bayiku sudah bangun. Bawa dia untuk diobservasi. Terima kasih. Terima kasih. Surya, sebagai kepala departemen, kamu sudah melakukan kesalahan besar. Kamu diturunkan pangkatnya menjadi dokter. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Itu cuma kesalahan kecil. Kesalahan kecil? Itu nyawa. Faris, terima kasih untuk hari ini. Mulai besok, kamu kepala dokter kita yang baru. Direktur. Dia cuma satpam. Mana bisa jadi dokter? Kamu direkturnya atau aku? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Aku nggak akan mengecewakanmu. Asik. Ini yang aku maksud. Aku akan menunjukkan pada kalian semua apa yang bisa kulakukan. Dia sangat berani dan saleh. Mungkin aku yang salah menilainya. Apa? Terkesan sama suamimu? Pak Surya, lihat dia. Dia cuma seorang preman. Mana mungkin dia bisa? Pak Surya, Faris memiliki pengalaman. Dia cuma butuh kesempatan untuk membuktikan dirinya. Kenapa kamu harus bermusuhan? Lalu kamu pikir kamu siapa? Urus saja urusan sendiri. Diam. Apa kamu tahu siapa dia? Pak Surya, sepupuku ini cuma pasienmu. Hampir aja terpleset. Dia memperingatkanku. Jangan mengungkapkan identitasnya. Benar. Beraninya kamu berbicara pada tamu seperti itu. Lagi pula, bukankah kamu ingin melihat kemampuan Faris yang sebenarnya? Gampang. Aku akan mengaturnya secara pribadi. Ini ujian baginya. Dengan kemampuannya. Ini akan sangat mudah. Tetapi... Cukup. Bubar. Kembali bekerja. Pak Surya... Lain kali hati-hati. Jangan sampai ada yang tahu tentang hubungan kita. Oh, jadi kamu masih ingat kita? Kamu sudah permalukan aku di depan semua orang. Aku juga harus jaga muka. Nyawa seseorang dalam bahaya. Aku menggunakan banyak koneksi untuk menjadikanmu kepala departemen. Posisimu goyah. Ini satu-satunya cara untuk menyelamatkanmu. Mulai sekarang, lakukan saja pekerjaanmu sendiri. Berhentilah mencampuri urusan orang lain. Kalau enggak, hubungan kita berakhir di sini. Apa maksudmu? Coba jelaskan. Bukan gak mau kasih tahu kamu. Tapi kalau aku mengatakan yang sebenarnya, pekerjaanku sebagai direktur rumah sakit juga akan selesai. Kamu harus mengurus sendiri. Seorang petugas keamanan dan seorang cacat. Kenapa mereka begitu berbahaya? Selama kamu berada di klinik ini, aku akan memastikan kamu menderita. Aku di sini untuk aku puntur harianmu. Kenapa? Takut aku akan menggodamu? Enggak. Seorang gadis cantik yang tersipu malu, pemandangan yang cukup indah. Para dokter mengatakan kakiku benar-benar gak ada harapan. Mereka cuma penipu. Aku berbeda. Aku berjanji akan menyembuhkanmu. Lagi pula kakiku memang sudah gak bisa ditolong, gak ada salahnya dicoba. Dia terlihat cukup tampan saat serius. Jangan bergerak. Kalau nggak tepat pada titiknya, bisa jadi masalah serius. Kamu sakit. Oh, maaf. Maaf. Tunggu. Tadi kamu bilang sakit kaki. Apa kamu merasakan sakitnya? Iya benar. Aku bisa merasakan sakitnya. Bagus sekali, sayang. Lihat. Sudah aku bilang, aku benar-benar ahli. Kamu sebaiknya berangkat kerja sekarang. Astaga. Aku akan terlambat. Jaga diri baik-baik di rumah. Aku mau pergi.
Begitu banyak dokter mengatakan nggak ada yang bisa mereka lakukan. Mungkinkah Faris benar-benar bisa menyembuhkan kakiku? Jadi si pecundang itu suami Zara, Faris. Benar, itu orangnya. Johan, kalau kamu ingin menjebak Faris, kenapa datang kepadaku? Kamu ingin dia pergi kan? Tapi yang gak kamu ketahui, nama istri Faris itu Zara, sepupuku, CEO misterius, Grup Wijaya. Apa? Pantas saja kalau direktur rumah sakit tua itu sangat menghormatinya. Makanya, kalau kamu ingin menjatuhkan Faris, kamu harus bekerja sama denganku. Sebenarnya, Faris dan aku nggak ada dendam yang besar. Karena dia suami dari CEO Wijaya, bukankah sebaiknya aku menjilatnya saja? Kenapa aku harus mengambil resiko dan kerjasama denganmu? Ini, riwayat obrolanmu dengan temanmu. Gimana kalau aku bantu kamu membaca apa yang tertulis di sini? Si rubah tua cahaya. Kalau aku nggak ingin menggulingkannya untuk menjadi direktur rumah sakit, aku nggak akan pernah. Cukup. Zara, pada akhirnya, cuma seorang wanita. Dewan direksi sudah bosan dengannya. Itulah kenapa aku, Johan, akulah orang yang ditakdirkan untuk memimpin rumah sakit. Apapun yang kamu inginkan, aku bisa mendapatkannya untukmu. Aku mengerti. Berbisnis dengan orang yang cerdas selalu menyenangkan. Tapi karena aku kepala dokter klinik, ada hal-hal yang aku nggak bisa lakukan sendiri. Namun, aku punya kandidat yang sempurna. Semuanya berjalan sesuai rencana. Aku akan memastikan dia dan Zara hancur lebur. Dokter, selamatkan aku. Punggungku. Faris? Sungguh suatu kebetulan. Aku baru ingat beberapa hal. Kembalikan! Kamu gak bisa mengambil itu. Ini uang yang kutabung untuk berikan Faris. Kamu gak bisa mengambilnya. Aku butuh uang untuk bisnis. Karena kamu nenekku, kamu harus mendukungku. Enggak, cuma ini yang aku punya. Kamu gak bisa mengambilnya. Nenek. 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 Faris, nenek gak berguna sama sekali. Uang yang aku tabung untuk pernikahanmu, adikmu yang kurang ajar itu mengambil semuanya. Aku sangat menyesal. Di seluruh keluarga ini, cuma nenek yang baik padaku. Hari ini, saatnya membuatmu keluarkan uang itu. Kenapa kamu di sini? Di mana dokternya? Aku dokternya. Kamu bercanda. Mustahil. Itu nggak mungkin. Kamu pasti bercanda. Apa yang kamu lakukan? Cuma sedikit peregangan. Berhenti main-main. Tunggu. Rasa sakitnya sudah hilang. Metode pengobatan ini efektif. Tapi ini cuma sementara. Dengan gaya hidupnya, dia mungkin akan tetap merokok dan minum. Kalau dia melewatkan rehabilitasinya, dia akan segera lumpuh. Ini harganya karena menindas nenek. Kamu benar-benar seorang dokter. Kenapa aku nggak pernah tahu? Apa kamu memiliki keterampilan ini? Aku ingin tahu, kapan kamu pernah tertarik dengan kehidupanku? Lagi pula kamu di sini, bukan cuma karena pinggang kan? Aku mungkin gak menyukaimu, tetapi harus kuakui, kamu sebenarnya punya bakat. Tetapi, sebagai seorang pria, kau tahu di bawah sana. Seperti yang kuduga,
kesempatanku sudah tiba. Kamu sudah bertanya kepada orang yang tepat. Aku punya 2 resep di sini. Salah satunya cukup murah, tetapi itu cuma memulihkan setengah dari kekuatanmu. Yang satunya lagi bisa mengembalikan ke kondisi puncakmu. Tapi harganya, Aku mau yang kedua. Aku akan membayar berapapun. apa kamu yakin? Perawatan ini akan berharga 150 juta. Apa kamu merampokku? Jangan seperti itu. Bahan-bahan ini sangat jarang, membutuhkan beberapa hari untuk mendapatkannya. Baik, kalau kamu nggak punya uang, mari kita gunakan yang pertama. Nggak, tunggu. Karena kita gimana juga bersaudara. Nggak bisakah kamu menurunkan harganya? Barang bagus banyak yang cari. Coba pikirkan, ini tentang harga dirimu sebagai seorang pria. Baik, kasih aku yang terbaik. Aku akan pergi mengambil uangnya. Faris, kenapa kamu mengirimkanku uang? Jumlahnya 150 juta. Nenek, ingat 150 juta yang Linus curi darimu. Aku mendapatkannya kembali, ditambah bunga. Anakku yang baik, apa kamu menderita? Cuma nenek yang peduli kalau aku menderita. Akan sangat menyenangkan kalau nenek ada di sini. Nenek, jangan khawatir. Aku kepala dokter di klinik sekarang. Aku akan datang ke klinik untuk menjemputmu nanti. Jadi seperti ini rasanya dijemput sama istrimu. Sangat menyenangkan. Lama gak jumpa? Kalau aku nggak salah ingat, ini seharusnya kekasih Linus. Tapi Anastasia, bukankah dia tinggal bersama adikku? Kenapa dia ada di sini? Anastasia, apa yang kamu lakukan di sini? Aku sudah menikah. Kita seharusnya menjaga jarak. Demi tujuanku menghancurkan klinik ini dan menyelamatkan keluarga sendiri, Faris itu titik lemahnya. Lagian dia cuma pria biasa. Dengan penampilanku pasti aku mendapatkannya. Ayolah, lihatlah sejarah kita. Kenapa harus ada jarak? Kamu menghancurkan hatiku. Brengsek, mancing perasaan. Gak heran dia langsung nempel seperti perangko. Tapi aku gak akan makan umpan. Katakan saja, kamu mau apa? Aku dengar kamu kepala dokter di klinik ini sekarang. Itu benar. Wow, sejak kapan kamu jadi hebat begini? Aku tahu kamu pilihan yang tepat. Hei, berhenti. Aku sudah menikah. Dan kamu bersama Linus. Kita harusnya jaga batasan kita. Kenapa kamu bisa bilang begitu? Aku cari kamu karena aku peduli padamu. Kamu kenal keluargaku? Mereka mempunyai klinik. Kalau kamu bekerja untuk kita, aku akan melakukan apa aja yang kamu inginkan. Terima kasih. Tapi enggak. Kenapa enggak? Aku bilang aku nggak akan pergi ke klinikmu. Apa aku perlu alasan? Kamu, dulu kalau aku melambaikan tangan, dia akan datang seperti anak anjing. Kenapa dia begitu sulit diatur sekarang? Tapi aku dengar Faris menikahi seorang wanita cacat. Apakah itu dia? Dia cukup cantik. Pantas saja dia nggak mau mendengarkan. Namun semua pria sama saja. Aku punya cara untuk menghadapinya. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sebenarnya aku mencintaimu. Aku gak percaya kamu gak akan makan umpan. Aku tahu kamu pilih bersama dia cuma karena alasan uang. Selama kamu mencintaiku, aku gak keberatan. Ya, aku keberatan. Kalau kamu mencoba untuk mendapatkan sesuatu dariku, aku minta maaf, tetapi kamu akan kecewa.
Faris sayang, mana bisa kamu berpikir seperti itu tentangku? Aku sungguh mencintaimu. Faris, kamu berani menipuku. Kembalikan uangku. Anastasia. Kalian berdua. Bukan seperti yang terlihat. Aku melihat semuanya. Anastasia, kamu perempuan murah. Sayang, Minggir. Faris, kamu gak cuma menipuku, tapi juga menggoda pacarku. Aku akan kasih kamu pelajaran hari ini. Akan kutunjukkan siapa bosnya. jangan pukul dia. Pukul saja aku. Jangan takut, aku akan melindungimu. Kalian berdua sungguh. Mari kita bicara di luar. Kamu mengusirku. Mari kita bicara di luar. Sungguh pertunjukan yang dramatis. Anastasia mendekatiku pasti karena menginginkan sesuatu. Nggak bisa. Aku perlu menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Sebaiknya kamu jelaskan. Apa yang terjadi sebenarnya? Seluruh hal ini sangat berantakan. Aku akan melakukan ini untukmu. Untukku. Kamu tahu, kita pernah menyinggung perasaan keluarga Wijaya. Sekarang aku harus menggunakan Faris untuk menghancurkan klinik ini. Dengan begitu, keluarga kita akan pulih. Apa hubungannya denganku? Linus, kamu memperalat aku dan kamu berkata nggak ada hubungannya denganmu. Kalau demikian, kalau begitu aku rasa gak seharusnya kita bersama lagi. Jangan pergi. Itu cuma karena aku melihatmu bersama Faris dan aku kehilangan kesabaran. Cuma karena itu saja. Baik, baru saja kamu mengatakan di klinik dia menipumu. Apa maksudnya itu? Itu Faris. Dia menggunakan bahan-bahan murah untuk menipu aku sebesar 150 juta. Aku sudah meminta orang lain periksa. Semua bilang yang sama. Kalau begitu, aku punya ide. Kemarilah. Kamu ambil buktinya, lalu bongkar di depan umum. Sempurna. Aku ingin sekali melihat gimana dia bisa selamat kali ini. Aneh. Bukankah Zara mengatakan dia akan menjemputku hari ini? Di mana dia? Apa mungkin dia nggak datang? Sayang, kamu benar-benar datang menjemputku. Sebenarnya ada sesuatu yang ingin aku katakan. Sebenarnya aku mencintaimu. Kamu terlalu banyak berpikir. Aku di sini untuk pemeriksaan kesehatan. Aku akan ikut denganmu. Apa kamu gak melihatku? Sepupuku gak membutuhkanmu. Faris, jangan lupa. Ini cuma pernikahan palsu. Sepupu, ayo kita pergi. Cuy, dasar bajingan. Hah? Aku bajingan? Faris, ujian publikmu dijadwalkan untuk besok. Jangan sampai terlambat. Hah? Siap. Menikah dengan keluarga Wijaya. Anak ini sangat beruntung. Sayang, aku sudah pulang. Kakak ipar, apa yang kamu lakukan di sini? Dia sibuk malam ini dan gak akan kembali lagi. Aku perlu mengingatkanmu ya, pernikahanmu itu cuma sebuah sandiwara. Berhentilah memanggilnya sayang terus-menerus, nanti orang lain akan salah paham. Dan juga jangan panggil aku kakak ipar. Anjing yang baik gak menghalangi jalan. Minggir. Tunggu, ada apa dengan kalian berdua hari ini? Kenapa tiba-tiba bersikap seperti itu? Cari tahu sendiri. Wanita itu sangat misterius. Mana bisa aku mengetahuinya? Faris, jangan lupa. Ini cuma pernikahan palsu. Kakak, ayo pergi. Cuy, dasar bajingan.
Gak bisa. Aku gak bisa membiarkan perasaan menggangguku. Pria sejati fokus pada karirnya. Setelah ujian terbuka hari ini, semua orang di sini sudah lihat hasilnya. Faris memang pantas menjadi kepala dokter klinik ini. Bos, bukannya kamu bilang gak peduli sama dia? Kenapa kamu suruh aku bawa kamu ke sini? Aku cuma mau lihat sebenarnya dia mampu sampai sejauh mana. Direktur rumah sakit kan pasti sudah kasih tahu kamu hasilnya. Emangnya kamu perlu datang langsung? Kalau mau ketemu dia bilang saja. Diam. Dengan ini aku umumkan, Faris sudah lulus ujian. Karena hasilnya sudah keluar, mari kita pergi. Tunggu. Orang ini penipu. Dia nggak pantas jadi kepala dokter. Apa? Faris ternyata penipu. Pak Direktur, kamu gak boleh biarin orang kayak gitu jadi dokter di sini. Menjebak orang itu kejahatan. Kamu nggak punya bukti. Punya hak apa kamu panggil aku penipu? Siapa bilang kami gak punya bukti? Ini tagihan yang kemarin, waktu Faris ngobatin aku. Semua lihat, dia cuma pakai beberapa herbal murah. Terus dia bilang obat ajaib, dia nipu aku sampai 150 juta. Faris, aku sudah tahu kamu pecundang, tapi sekarang kamu malah jadi penipu. 150 juta. Itu cukup buat bikin kamu masuk penjara. Aku saranin semua orang berhenti datang ke klinik ini. Kalau mereka nerima penipu jadi dokter, siapa tahu kalian juga diperas. Faris, ini semua maksudnya apa? Bu Sarah, Faris, jadi ini sifat asli kamu. Sepertinya aku salah nilai kamu. Sandra, ayo kita pergi. Kalian pikir cuma kalian yang punya bukti? Gimana mungkin kamu punya itu? Lihat tanda tangannya. Ini perjanjian utang yang kamu tanda tangani sendirian. 150 juta ini, jumlah yang sama persis dengan uang yang kamu ambil dari nenek. Hei, ini tagihannya. Tanda tangan di sini. Kita sepakat. Kamu harus rahasiain ini. Tenang saja. Selama kamu tanda tangan, aku nggak bakal ngomong apapun lagi. Baik. Uangnya sudah kembali. Siapa yang peduli sama sampah kayak kamu? Dadah pecundang. Apa? Kamu mau ambil kembali? Bu Sarah, ternyata Faris sama sekali nggak nipu siapapun. Dia cuma bantu neneknya ambil kembali uang yang dicuri. Oh, jadi begitu kejadiannya. Dengan ini aku umumkan, dengan kemampuan yang luar biasa, Faris resmi jadi kepala dokter kami. Kalau kalian berdua, penjaga, usir mereka berdua. Perawatan hari ini, kenapa kamu sendirian? Karena aku mau berdua saja sama kamu. Cuma bercanda. Sepupuku lagi sibuk. Sekarang gendong aku ke tempat tidur dan mulai perawatannya. Oh,
Kamu mesum. Kenapa wajah kamu merah? Kamu demam lagi. Biar aku periksa. Faris, kalau kakiku sudah sembuh, aku akan kasih diriku sepenuhnya untuk kamu. Soal Dewan Direksi, pemungutan suara buat menyingkirkan Zara dari posisi CEO. Berapa dukungan yang kita punya? 70%. Cuma 70. Aku mau 100%. Cuma dengan kendali penuh, kita bisa langsung singkirkan Zara. Aku bakal terus bujuk mereka. Soal menarik orang ke pihak kita, apa aku masih perlu ngajarin kamu? Kalau cara halus nggak berhasil, pakai cara keras. Kamu kelihatan senang sekali. Apa perkembangan soal Faris? Aku rasa dia laki-laki yang bisa aku andalkan. Jadi rencanamu gimana? Soal identitas asliku, aku gak mau nutupin lagi. Sandra, 3 hari lagi adain rapat umum. Di hari itu, aku akan kasih tahu siapa aku sebenarnya. Sekalian aku umumkan ke semua orang kalau dia suamiku. Gak masalah. Tapi masih ada satu hal lagi. Johan lagi sibuk nyuap anggota dewan. Ambisinya besar. Tapi seenggaknya 30% dari mereka gak akan pernah hianatin aku. Dia gak punya nyali sejauh itu. Tapi aku masih agak khawatir sama situasi ini. Tenang saja, aku gak sendirian lagi sekarang. Begitu aku umumkan identitas Faris, aku akan dapat lebih banyak dukungan. Saat itu, aku akan ambil kembali kendali penuh. Soal Johan, waktu itu tiba, aku akan pastiin dia gak bisa bangkit lagi. Aku pergi urus ini sekarang. Tunggu. Saatnya perusahaan lihat wajahku lagi. Aku ikut masuk. Kenapa dia ke grup Wijaya? Johan itu sangat mengawasi dia. Johan memang jago memainkan peran raja. Aku penasaran sudah berapa lama dia duduk di ruang CEO-ku. Oh, angin apa yang bawa CEO ke kantor hari ini? Bosku dari dulu sampai sekarang tetap CEO. Dia datang kapanpun dia mau. Memangnya itu urusan kamu. CEO yang sebentar lagi dipecat, dia masih disebut CEO? Zara, kamu cuma orang pincang yang coba pakai pernikahan sama laki-laki buat mempertahankan posisi direktur. Kamu pikir Dewan bakal setuju? Johan, jangan lupa. Kamu cuma kerabat miskin yang dikasih kerja karena belas kasihan bos. Bosku satu-satunya pemimpin sejati grup Wijaya. Pemimpin? Zara, pernikahan palsu itu satu hal, tapi bahkan identitas kamu juga kebohongan. Setelah selama ini, ternyata kamu gak pernah tulus sama aku. Benar? Mungkin sekarang aku gak punya apa-apa. Tapi sebentar lagi, aku akan bikin kamu tahu kalau cuma aku yang pantas duduk di kursi pewaris. Kalau dia tahu kaki bos sebenarnya sudah mulai pulih, entah masih bisa ketawa kayak gitu atau enggak. Jangan bocorin dulu soal itu. Tenang saja. Gimana perkembangannya? Semuanya berjalan sesuai perintah kamu. Bagus. Panggil Dewan untuk rapat hari Selasa. Mereka akan calonin aku sebagai CEO baru. Kalau itu terjadi, Zara nggak akan punya kesempatan kembali lagi. Kenapa? Sekarang semuanya sudah beres? Terus kenapa kamu kelihatan sedih? Apa benar sudah beres? Iya.
dia nggak mungkin sadar sesuatu kan? Ngomong-ngomong, kita bisa tambah 1 sesi akupuntur lagi nggak? Beberapa hari terakhir ini, aku mulai bisa mengontrol kakiku. Aku mau percepat pemulihannya. Dengan begitu, aku bisa buktiin ke Dewan kalau aku orang yang sehat dan layak memimpin perusahaan ini. Dan kamu juga nggak perlu lagi jadi sasaran gara-gara aku. Kamu cuma mau sembuh, terus usir aku kan? Pantas saja, kita memang pasangan palsu. Pernikahan palsu cuma soal saling manfaatin. Baiklah kalau begitu. Faris, 2 hari lagi saja. Begitu urusan perusahaan beres, aku akan kasih tahu kamu semuanya. Sudah, tidur yang nyenyak malam ini. Besok waktu rehabilitasi, kamu bisa coba berdiri sendiri. Itu kabar bagus, tepat waktu. Tepat waktu buat apa? Oh, nggak apa-apa. Tepat waktu buat sembuh. Sebelum kamu singkirkan aku. Selamat malam. Selamat malam, sayang. Ada apa? Kakiku sakit. Itu karena kita jalani ini. Terlalu cepat buat tubuh kamu. Tinggal 1 bulan lagi. Kenapa kamu terburu-buru? Kamu akan tahu sebentar lagi. Tolong kasih aku 1 sesi lagi. Aku nggak mau. Kamu nggak peduli sama kesehatan kamu sendiri. Faris. Sayang, aku mohon. Kamu? Baiklah, aku lakuin 1 kali terakhir. Ini juga kaki kamu, bukan kakiku. Faris, aku akan cepat selesaiin masalah Johan. Aku gak mau kamu terluka gara-gara aku lagi. Kamu lagi apa? Kasih pijatan, biar rasa sakitnya berkurang. Terima kasih. Aku belum pernah ketemu orang kayak kamu. Kamu khawatir sama aku. Enggak, Lihat aku. Sakit. sekarang istirahat saja. Aku pergi dulu. Faris, dasar kamu binatang. Dia kesakitan. Gimana bisa aku nggak ngontrol diri? Tapi bibirnya lembut sekali. Johan, Oh, ini bukannya suami berandalan sepupuku. jadi Apa yang kamu mau dariku? aku mau kerjasama dengan kamu. Kamu, suami Zara. Kenapa aku harus percaya kalau kamu datang buat bantu aku dan bukan untuk bantu dia? Kamu tahu, aku ini laki-laki. Gak ada laki-laki yang mau punya istri orang pincang, apalagi lebih kaya dari dirinya. Aku tahu. Senjata rahasia Zara. Kasih tahu aku. Kakinya.
Apa? Aku bisa bantu buat ngerusak kakinya sepenuhnya. Sempurna. Tenang saja, begitu semuanya beres, aku akan balas kamu dengan baik. Hei, kalau kamu ingkar janji gimana? Aku perlu pegangan dulu soal kamu. Kalau enggak, aku nggak bisa percaya. Nggak masalah. Seorang CEO yang angkuh dan sombong sekali, bikin kita nunggu 30 menit. Manajemen waktumu memang hebat. Gak sehebat kamu duduk di kursi yang bukan punya kamu. Kamu itu wanita, kenapa kamu kasar banget? Kalau aku gak begitu, gimana aku bisa gerakin Buddha besar kayak kamu? Karena CEO sudah datang, kita mulai pemungutan suara. Tunggu. Sebelum mulai, ada sesuatu yang mau aku tunjukin ke kalian semua. Setelah kalian lihat, baru kita voting. Dia nggak bisa berdiri. Faris benar-benar bantu aku. Zara, bahkan suamimu juga di pihakku. Sekarang, coba saja kamu hentikan aku kali ini. Pecundang. Kelihatannya CEO kita masih belum nyerah. Kalau begitu, langsung saja kita voting dan bikin dia nerima kekalahannya. Tunggu, Kenapa kamu ada di sini? Faris kesini buat bantu aku. Benar begitu, Faris. Faris, apa maksudnya ini? benar. Benar-benar pengkhianat keji. Orang gak tahu balas budi. Kamu gak tahu siapa bos. Sudahlah. Ini salahku karena sudah percaya sama dia. Biar aku tunjukkan sesuatu ke kalian. Jangan-jangan ada bukti lagi buat ngejatuhin Zara. Terus coba tebak, kenapa orang-orangnya Zara malah milih aku? Kamu ancam mereka. Jelas, aku suruh orang-orangku nahan keluarga mereka. Dasar ular. Menang itu segalanya. Faris, kamu berani nipu aku, nggak tahu malu. Menang itu segalanya. Gimana bisa jadi gini? Selain itu, bukti ini juga sudah aku sebar ke media sosial. Johan, kalau kamu mau ngerebut posisi istriku, kamu harus lewatin aku dulu. Tunggu saja kamu. Dia kabur. Kalau nggak kabur, dia pasti ditangkap. Jelas dia kabur. Mulai hari ini, aku resmi memimpin grup Wijaya. Sekarang kamu sudah tahu semuanya. Tahu apa? Kalau aku memimpin grup Wijaya dan aku CEO-nya. Terus sepupumu? Dia sebenarnya asisten pribadiku. Jadi dari awal kamu nikah sama aku, cuma buat ngadepin Johan. Kamu nggak nyangka kalau aku bisa nyembuhin kakimu. Makanya sampai sekarang kamu belum cerai sama aku. Bukan gitu. Bos, kenapa kamu gak ngomong dari tadi? Faris, Johan itu orang gila. Dia mau cepat sembuh buat ngejatuhin dia, biar dia gak nyakitin kamu. Jadi semua itu buat aku. Jadi kamu barusan. Maaf. Sayang, aku minta maaf. Aku salah paham sama kamu. Selama kita berdua aman, yang lain gak penting. Faris, aku mau pernikahan yang besar. Aku mau semua orang di perusahaan tahu kalau aku sudah bisa berdiri lagi. Dan satu hal lagi, aku mau bilang ke seluruh dunia
kalau Faris itu suami yang akan aku dampingi seumur hidup. Faris, aku cinta kamu. Aku juga cinta kamu.